Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vero Krison Mangwe, perawat ahli pertama di RSUD Bengkayang. Pada hari ini, saya akan melakukan sosialisasi tentang 6 sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Yang pertama, identifikasi pasien di rumah sakit. Mengapa identifikasi pasien itu penting? Karena beberapa kasus di luar sana banyak terjadi kesalahan yang membuat fatal. Pertama, dokter salah angkat perut pasien, terus itu nama tertukar menyebabkan pasien meninggal karena salah pemberian obat. Identifikasi pasien dilakukan dengan cara menanyakan secara aktif minimal 2 identitas dari 3, yaitu nama lengkap pasien atau dengan tanggal lahirnya. Terus itu bandingkan dengan informasi yang tertulis. Terus itu tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi di mana pasien ditempatkan. Identifikasi pasien di rumah sakit. Penggunaan warna gelang identifikasi, biru bagi pasien jenis kelamin laki-laki, merah muda bagi jenis kelamin perempuan. PIN penanda, merah pada alergi, obat-obatan ataupun makanan, kuning pada risiko jatuh, ungu bagi pasien yang menolak untuk diresusitasi. Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah meningkatkan komunikasi efektif. Meningkatkan komunikasi efektif. Pada komunikasi efektif ada 3 poin utama. Yang pertama, komunikasi verbal atau via telepon. Yang kedua, pelaporan nilai kritis. Yang ketiga, serah terima pasien atau handover. Komunikasi verbal atau via telepon. Yang pertama, readback. Digunakan pada saat dokter tidak dapat mengakses rekam medis pasien. Dilakukan verifikasi 1 kali 24 jam oleh pemberi instruksi. Pemberi pesan mengkonfirmasi perintah atau instruksi yang diberikan. Selanjutnya, repeat back digunakan pada situasi kegawat daruratan atau code blue atau saat dokter sedang melakukan prosedur medis steril atau tidak steril. Selanjutnya, pelaporan nilai kritis atau critical value. Yang pertama, pada hasil laboratorium, yang kedua radiologi, yang ketiga POCT atau point of care testing. Pemeriksaan uji diagnostik yang berdekatan dengan pasien, contoh tes gula darah, terus itu USG, treadmill, dan lain sebagainya. Komunikasi efektif juga dilakukan saat pergantian dinas atau handover, saat merujuk pasien, sebelum dan sesudah prosedur transfer dilakukan, saat memindahkan pasien antar ruangan perawat, departemen pemeriksaan di dalam rumah sakit. Dalam komunikasi efektif antar petugas kesehatan di rumah sakit, kita menggunakan metode SBAR. SBAR itu apa? Yang pertama, situasi. Informasikan data pasien, diagnosa pasien, dan lain sebagainya. Selanjutnya, background. Keluhan utama, hasil pengkajian ulang pasien, tanda-tanda vital, hasil pemeriksaan penunjang yang abnormal. Selanjutnya, asesmen. Simpulan hasil pengkajian kondisi pasien terkini, termasuk kesan klinis atau masalah keperawatan yang terkini. Terus itu rekomendasi. Informasikan hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pada pasien ini. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah meningkatkan keamanan high alert medication. High alert medication adalah obat-obatan yang memerlukan pengawasan khusus. Karena bila terjadi kesalahan, penggunaan dapat menyebabkan sentinel event atau reaksi obat yang tidak diinginkan. Jenis high alert medication. High alert medication terbagi dari 4 jenis. Obat yang pertama, obat risiko tinggi, yaitu obat-obatan yang bila terjadi kesalahan dapat menimbulkan kematian atau kecacatan. Yang kedua, look-alike dan sound-alike. Look-alike adalah obat yang nama, kemasan, label kelihatan sama. Sound-alike adalah obat yang bunyi ucapannya sama. Selanjutnya, elektrolit konsentrat. Larutan elektrolit pekat yang harus diencerkan sebelum pemberian kepada pasien. Selanjutnya, elektrolit konsentrat tertentu, KCl, MgSO4. Penyimpanan obat-obat high alert medication terbagi 2 jenis. Yang pertama, obat risiko tinggi, elektrolit pekat tertentu. Biasanya, RS memiliki daftar obat high alert. Terus itu disimpan di dalam lemari atau laci di area terkunci.
terpisah dari produk lain, dan diberi label High Alert warna merah. Selanjutnya, bagi obat look alike dan sound alike disimpan di kompartemen yang berbeda dan tidak berdekatan, dan diberi label ASA pada kompartemen penyimpanan obat. SKP 4 memastikan benar lokasi, benar tindakan, benar pasien. Memastikan benar lokasi, benar tindakan, benar pasien dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, proses verifikasi sebelum operasi. Proses verifikasi pre-operasi dilakukan oleh perawat inap yang mengantarkan pasien ke ruang operasi dan diterima oleh perawat ruang operasi yang melakukan verifikasi benar pasien, benar prosedur, dan lokasi operasi dengan metode checklist. Selanjutnya, prosedur penandaan lokasi operasi, site marking. Penandaan lokasi operasi dilakukan oleh dokter operator yang melakukan tindakan. Dokter yang melakukan tindakan melakukan penandaan lokasi operasi dengan inisial dokter yang jelas dan dikenali oleh rumah sakit menggunakan marker permanen warna biru atau hitam. Selanjutnya, proses timeout. Proses timeout akan memastikan semua pertanyaan terkait operasi terjawab sebelum operasi. Perawat sirkulasi memastikan proses timeout dilakukan sebelum operasi dilakukan atau sebelum insisi, dan memastikan semua staf yang terlibat dalam operasi menghentikan semua aktivitas selama proses timeout berlangsung. Sasaran keselamatan pasien yang kelima adalah mengurangi risiko terjadinya infeksi di rumah sakit. Mengurangi risikonya terjadinya infeksi di rumah sakit dilakukan dengan 2 cara, yaitu 6 langkah cuci tangan menurut WHO dan 5 5 moment hand hygiene. 5 moment hand hygiene. Yang pertama, sebelum bersentuhan dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah bersentuhan dengan pasien. Yang kelima, setelah dari lingkungan pasien. Ada 6 langkah cuci tangan. Durasi cuci tangan pada hand wash 40-60 detik dan hand scrub pada basis alkohol lama pencucian tangan 20-30 detik. Sasaran keselamatan pasien yang keenam adalah mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Di Rumah Sakit RSUD Bengkayang menggunakan 3 macam metode penilaian risiko jatuh. Yang pertama, pada anak menggunakan Humpty Dumpty. Pada pasien dewasa menggunakan Morse seperti yang ditampilkan. Yang ketiga, pada pasien lansia menggunakan Ontario Modified Startive dari Sydney Scoring. Ini intervensi risiko jatuh pada pasien dewasa. Bisa dibaca. Penandaan pada pasien risiko jatuh terdiri dari 3 macam. Yang pertama, papan identifikasi pasien, biasanya ditempel dengan stiker warna kuning. Selanjutnya, penggantungan stiker segitiga di tempat tidur pasien dan penempelan pink kuning pada gelang identitas pasien. Sekian sosialisasi tentang sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.